Pak Fulan bin Fulan ngasih saya duit. Ini Ustaz, kasihnya duit pakai amplop. Ditulis di situ zakat. Saya tanya Komisi Fatwa MUI, Ustaz Samsudin Muir, LCMA. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih aku amplop. Katanya zakat. Aku boleh tak dapat zakat? Oh, kau tak boleh dapat zakat. Kau kan ada gaji di UIN. Kau tak boleh dapat zakat. Tak saya buka. Karena kalau saya buka tentu saya sendiri berfatwa. Mesti ditengok merah halal ini. Maka tak saya buka. Tanya dulu. Jadi gimana nih? Balikkan katanya. Pak cari lagi bapak ibu tu balikkan. Nah, balikkan. Bilang serahkan berhak. Dengan bahasa yang santun supaya dia jangan tersinggung. Yalah. Saya pun saya tanya Ustaz Samsudin karena tipis. Kalau segini saya cari kan dalil-dalil pendukungnya. Innal halala bayyinun. Yang halal itu jelas. Wa innal harama, yang haram pun jelas. Dan banyak orang terpeleset bukan karena aspal belum kering. Karena nampak dia, ini aspal belum kering, jangan lewat. Jangan lewat, masih basah, lantai basah, jangan lewat. Orang selalu terpeleset karena kulit pisang. Karena dia tak hati-hati pada perkara yang kecil dan remeh-temeh sepele. Orang jalan terpeleset karena batu yang besar, karena dia hati-hati. Tapi biasanya terpeleset karena batu-batu kecil. Oleh sebab itu hati-hati dengan syubhat kata kita. Innal halala bayyinun, yang halal jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma mustabihat, antara yang halal dan haram ada yang samar-samar, hitam putih, tapi ada abu-abu. Hati-hati. Faman ittaqas subuhat, siapa yang menjaga diri dari yang subhat, faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang masih menjaga diri dari yang syubhat. Ini zaman edan, zaman gila. Tapi masih ada dijumpakan Allah saya dengan orang-orang yang luar biasa. Ustadz Somad kenal sama Pak Fulan yang kerja di kantor itu? Kenal? Itu jamaah kita. Dulu tuh Pak Ustadz, waktu saya masih jahiliyah, saya bawakan duit sekoper, tak diterimanya. Oh. Tapi gayanya santai aja, ya. Casingnya gitulah dari dulu. Tapi tak mau dia duit sekoper. Saya tak tanya duit kerincing apa duit apa. Sekoper tak mau terima. Itu Pak Ustadz, Pak Hakim itu dulu pernah kami bawakan duit dalam satu perkara, tak mau dia terima. Karena dia tak mau menerima duit, kami tengok kesenangan dia. Kira-kira dia senang apa? Rupanya dia senang kucing. Kami bawakan kucing. Kucing pun dia tak mau. Jadi masih ada orang-orang. Cuman manusia yang spesies begini ini tak banyak. Hampir-hampir punah lah. Cerita kita tentang orang yang menjaga diri dari syubhat ini, itu sama macam cerita dinosaurus, Jurassic Park. Nah, tapi masih ada alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita termasuk golongan itu insyaallah. Jangan sampai dia main hantam kromo bantai saja. Ini syubhat nih, jangan kau makan. Alah Pak Ustadz, yang haram aja payah gitu dia. Apalagi yang syubhat gitu dia. Dia habisi semua. Jurusnya jurus gayung, cedok sana, cedok sana, cedok sana. Satu lagi jurus tupai, lompat sana, lompat sana, lompat sana. Yang satu lagi jurus macam-macam lah. Oleh sebab itu maka Nabi mengatakan, famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istamra'a lidinihi, dia sudah menjaga agamanya, wa 'irdihi. Yang dimaksud menjaga agama itu apa? Hati itu tunduk. Agama itu ketundukan kepada Allah. Jadi kalau ada orang hatinya masih melawan, hatinya masih menolak, hatinya masih ingkar, itu rusak agamanya. Agama dia rusak, sikap beragamanya itu rusak. Masih mencari-cari celah lagi. Sebab apa? Sebab makan syubhat. Susah untuk tunduk kepada hukum Allah kalau dalam perut itu syubhat. Na'udzubillah. Wa man waqa'a fis syubhat, siapa yang terjerumus termasuk ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka sesungguhnya dia masuk ke dalam yang haram.
Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala kambing mengembalakan kambing di tempat pengembalaan, padang rumput yang luas, tempat mengembala kambing. Datanglah si pengembala membawa kambing-kambing, yushiku an yarta'a fih, tapi dikhawatirkan dia jatuh. Ini padang rumput milik masyarakat, silakan. Yang mau bawa kambing, bawa sapi, bawa kerbau, silakan sini. Ini padang rumput milik masyarakat. Tapi ini padang rumput punya raja. Dulu raja-raja ada arena berburu rusa, dibuatlah. Dilarang masuk. Ini tempat hutan lindung berburu tuan raja. Yang ini halal punya masyarakat, jelas. Yang ini haram, tak boleh, karena ini milik sultan, milik raja di raja, milik bangsawan. Wa bainahuma mustabihat, di antara hutan ini dengan hutan lindung ada jalan setapak. Datanglah orang mengembalakan kambingnya di jalan tadi. Nah, inilah dia yang mustabihat, subuhat itu. Hati-hati Pak Ustadz, ini subuhat nih Pak Ustadz. Hati-hati Bu, ini subuhat nih. Hati-hati Pak, ini subuhat nih. Nah, begitulah lebih kurang gambarannya. Kalau digembalakannya kambingnya di sini halal, digembalakannya kambing di tempat tuan raja haram, tangkap. Tapi kalau dibawanya ke jalan, dikhawatirkan kambing tadi dia lupa, dia lengah, masuk kambing ke dalam yang haram, maka jagalah tempat yang halal saja. Begitulah Nabi mengumpamakan. Karena kalau cerita tak pakai umpama, orang ngawang-ngawang. Gimana nih ceritanya? Saya kalau sedekah apa balasannya Pak Ustadz? Pokoknya banyaklah balasannya. Ya berapa? Banyaklah. Banyaknya berapa? Kita perlu nyata. Maka kata Nabi, kamatsali habbah, macam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang bulir ada 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Oh, banyak. Nah, begitulah lebih kurang Nabi membuat perumpamaan. Itu namanya at-tamtsil. Kalau bahasa kitanya perumpamaan, diumpamakan. Bagaimana ini? Ada 2 hutan. Yushiku ayyar ta'afih, dikhawatirkan kambingnya kalau digembalakannya di jalan, nanti akan lari kambing ke tempat hutan lindung tuan raja. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja-raja itu ada hutan lindungnya. Setiap raja-raja ada hutan lindungnya. Raja sekarang yang tak ada hutan lindung, habis sudah digarap pokok sawit. Tak boleh katanya, itu sensor tuh, jangan singgung-singgung. Dah, salat isya kita dulu, habis isya baru kita lanjutkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya pernah ditelepon orang, macam-macam lah pertanyaan di WA, di SMS, yang menunjukkan zaman ini masih banyak orang takut makan syubhat. Pak Ustadz, saya sedang di kantor pajak. Orang pajak ngasih saya uang 2 juta. Loh, kenapa bisa dapat 2 juta? Karena katanya Bapak sudah bayar zakat, dilaporkan oleh lembaga zakat kemari. Maka menurut undang-undang kita, orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Ini duit zakat duit pajak berkurang 2 juta. Pertanyaannya, halal tak duit 2 juta nih saya ambil Pak Ustadz? Ya halal, saya bilang. Itu milik kamu. Itu keberhasilan anggota legislatif kita dari beberapa partai Islam memperjuangkan perda, menjuangkan undang-undang zakat. Siapa yang bayar zakat tapi ke lembaga resmi, bukan ke fakir miskin dekat rumah, ke Basnas, ada print outnya, diserahkan nanti saat bayar zakat, bayar pajak, maka berkurang pajak disebabkan zakat. Halal zakat pajak ini saya makan, halal, itu milik kamu. Nanti takut dia duit itu dibawanya pulang ke rumah sehingga anak istrinya makan haram. Saya diundang ceramah, mampir ke rumah makan, sebelum ke masjid singgah rumah makan.
banyak makanan. Saya pun makanlah, saya makan daging, saya makan ayam, saya makan puyuh, saya makan. Udah selesai, saya tengok, bapak kenapa tak makan ini, kok bapak makan ikan aja? Kata dia, saya ragu Pak Ustadz, ayam sama puyuh sama kambing ini entah siapa yang motong. Saya udah habis. Rupanya dia makan ikan itu, dia ragu ayam sama puyuh sama kambing. Saya sudah saya tengok Minang main bau, udah saya makan. Urang awak. Apa kita ragu? Nah, dia masih takut, dia katanya masuk yang haram-haram ke dalam badan. Di Malaysia gubernur itu namanya menteri besar. Ada daerah Kelantan, itu menteri besarnya dari PAS, Partai Islam Malaysia. Sudah meninggal, pemimpin karismatik, Nik Aziz. Sholat jenazahnya ratusan ribu orang. Dia kalau hari Jumat memberikan ceramah di pasar, tak muat lagi masjid, semua orang datang. Kalau dia sholat subuh, air botol-botol penuh, orang mau minta doa barokah. Jabatannya gubernur, hidup sederhana, makan di lantai. Kata kawan saya yang dari Kelantan, pernah satu acara nih Aziz datang bawa nasi bungkus. Panitia pun heboh. Kenapa bawa nasi bungkus? Karena kata dia, saya ragu makan di piring ini. Piring ini entah pernah dipakai makan yang tak suci. Kalau menurut kita itu suci, asal nampak bersih suci, dah makan kita. Tapi dia berpikir mungkin pernah di situ binatang-binatang haram, maka lebih selamat kalau dia memakai bungkus dibawanya dari rumah. Nah, itu di tempat kita mungkin tak ada. Saya pernah jumpa di Riau ini ada. Pas kami makan, saya pakai sendok. Bapak tak pakai sendok? Saya pakai tangan, lebih yakin Pak Ustadz, karena dari kecil yang megang tangan ini saya aja, tak pernah pegang orang lain. Tapi sendok yang Ustadz pegang itu tak mulut-mulut siapa udah gitu. Nah, jadi masih ada orang-orang yang menjaga diri takut syubhat. Cuman apakah dia menjaga syubhat itu pas di depan kita? Kadang ada juga orang tuh gaya-gaya aja. Pas sama kita bukan main, pas kita tak ada dibantainya semua. Oleh sebab itu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalau kau takut sama yang syubhat tadi, haitsu ma kunta, baik sendirian maupun sama orang banyak. Banyak orang ketika orang banyak dia takut, tapi ketika dia sendirian dia hantam semua. Oleh sebab itu apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, adrakna aqwaman kanu yatrukuna 70 baban minal halal. Kami pernah berjumpa dengan orang-orang meninggalkan 70 macam yang halal, khasyatal wuqu' fi babin minal haram, karena dia takut terjerumus kepada yang haram. Ditinggalkannya 7 macam pintu yang bisa menjerumuskan kepada yang haram, karena khawatir jatuh kepada satu yang haram. Ustaz Somad, saya sudah khidbah Pak Ustaz, sudah tunangan, boleh tak saya WA-WA-an sama tunangan saya ini? Jangan. Apa salahnya, kami kan tak ada bicara apa-apa. Khasyatal wuqu' fi babin minal haram, dikhawatirkan kau jatuh dalam satu pintu yang menjauh ke haram. Datang setan berbisik, tak apa-apa tuh, tanya aja sikit-sikit. Ini kan sudah sebentar lagi kan sudah nikah. Betapa banyak yang awalnya halal terjerumus. Jadi kalau ngajinya sama, perempuan itu tidak suuzon. Dia tak suuzon, ini mempelai laki-laki ini sombong sekali, tak nanya saya sudah makan pagi atau tidak. Belum lagi nikah. Oleh sebab itu maka jaga diri kita dari tanah yang menjadi hutan lindung raja yang tak boleh kita. Kenapa Allah diumpamakan sebagai raja? Boleh tidak, apa tidak boleh? Ya boleh, nama dia salah satunya Al-Malik. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Malikul Muluk, raja di antara raja. Bahasa Persianya Syahin Shah.
Syah bahasa Persia artinya raja. Ujungnya huruf H. Syah, raja. Tak ada titiknya. Shin, alif, ha. Syah, raja. Tapi kalau ujungnya ta marbutoh, syah, kambing. Syahin syah, raja di raja. Malikul muluk, raja di antara raja. Itu tak boleh dipakai manusia. Itu hanya milik Allah. Allah raja di raja. Maka Allah punya hutan lindung. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap raja punya hutan lindung. Wa ala wa inna himallahi ta'ala ma'arimuhu. Ketahuilah bahwa hutan lindung milik Allah adalah segala yang haram. Minuman haram, makanan haram, pandangan haram, telinga haram. Itu kalau dilaksanakan, maka kita sudah mengganggu hutan lindung raja. Dan raja kalau diganggu rusanya, diganggu hutan lindungnya, dia akan mengamuk, dia akan marah. Maka bawalah kambing-kambingmu ke tanah padang rumput yang milik masyarakat umum. Adapun di jalan bukan punya raja, tapi dikhawatirkan nanti kambing tak bisa kau jaga, apalagi banyak jumlahnya 30-40 ekor. Akhirnya kau sibuk ngurus yang ini, ada yang masuk ke dalam, sehingga raja pun marah. Begitulah lebih kurang perumpamaan. Kita lanjutkan hadisnya, panjang hadisnya nih, 6 baris setengah. Ala ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada mudghah. Madagha, mudghah sesuap. Asal kata madagha kunyah, yamdahu, madagha yamdahu kunyah, sesuap, sekepal, segumpal. Ini mirip dia. Di dalam diri ini ada sekepal, dalam diri anda ada sesuap, dalam diri ini ada segenggam. Dalam diri manusia itu ada mudghah, segenggam. Idza salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam itu baik, yang lain ikut baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau yang segenggam itu rusak, maka seluruh ujung rambut sampai ujung kaki rusak. Apa yang segenggam, yang sekepal, yang sesuap itu? Ala wahyal qalb, dia adalah qalb. Banyak orang mengartikan qalb hati, tak betul, bukan hati, jantung. Qalb itu jantung. Bapak ibu yang punya patung di rumahnya, di rumah mana boleh patung Pak Ustadz? Patung yang tak ada kepala, hanya badan, tangannya puntung sampai pinggang, tapi ususnya nampak semua. Itu biasanya di rumah-rumah Pak Dokter. Kadang ada orang menengok itu takut dia, tapi sebagian orang menengok itu ingat pula dia rempah untuk membuat gulai cincang. Menengok usus-usus di dalam. Hati ini yang di tengah, makanya disebut dengan ulu hati. Sedangkan yang dimaksud segumpal tadi bentuknya sebelah kiri dia. Sebelah kiri kalau diukur 2 jari di bawah. Yang berdetak berdegup itulah jantung. Makanya kenapa si Fulan mati mendadak? Jantung koroner. Tak bisa berdetak berdegup, mati tiba-tiba. Ala fil jasadi mudghah, ketahui dalam jasadnya ada segumpal sekepal nih. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ini perumpamaan. Ini salah satu mukjizat Nabi. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Padahal waktu itu belum ada rumah sakit jantung Indonesia, belum ada lagi orang tahu jantung inilah segala sesuatunya. Kalau sudah jantungnya rusak, maaf cakap, tak normal, oksigen naik ke otak, peredaran darah terganggu, stroke ringan, mati. Maka jantung, kalau jantung baik, yang lain ikut baik. Kalau jantung rusak, yang lain ikut rusak. Ini perumpamaan. Kalau di dalam ini baik, yang lain ikut baik. Ini hadis tak connect. Di awal dia cerita halal, habis itu cerita haram. Di tengah dia cerita hutan lindung. Ada hutan masyarakat, ada hutan raja, di tengah ada jalan yang syubhat. Di ujung cerita jantung. Apa hubungannya? Ternyata terkait makanan halal dengan perilaku manusia. Kalau ada orang mencuri, itu yang jahat bukan tangannya. Kalau ada orang sumpah serapah, cakap kasar, tak tentu arah, yang jahat bukan lidahnya. Kalau ada orang matanya jelalatan, yang jahat bukan matanya.
Kalau ada orang melangkahkan kaki ke diskotik, ke nightclub, ke tempat haram, yang jahat bukan kakinya. Lalu di mana? Jantung. Sebetulnya yang berpikir itu di sini atau di sini? Nah, ini ikhtilaf ulama. Ada yang kenapa? Karena selalu dikatakan afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin, apakah di dalam hati itu, dalam jantung itu ada kunci? Oleh sebab itu ada yang mengatakan berpikir itu di sini. Ada yang mengatakan berpikir itu di sini. Tapi saya ikut pendapat yang mengkombinasikan. Tak ada kontradiktif antara di sini dengan sini. Kenapa? Karena berawal dari sini, naik dia ke sini. Ini yang betul. Makanya dalam Quran dikatakan, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad yang masih berbolak-balik, qallaba yuqallibu taqallabat wa taza'za'at, berbolak-balik. Hati yang berbolak-balik. Tapi yang sudah tak berbolak-balik, sudah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut dia dengan fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati, jantung tak pernah berdusta akan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat tidak lagi ammarah, tidak lagi lawamah, tapi sudah sampai pada mutmainnah, tenang. Orang yang ammarah gelisah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang. Orang yang lawamah tergantung. Kalau ke sana angin dia senang. Baling-baling di atas bukit, kemana angin bertiup ke sana dia pergi. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat mutmainnah, fuad, tenang. Innal kalama la fil fuad. Sesungguhnya kalam itu letaknya di fuad. Wa inna ju'ilal lisan, diciptakan lidah, alal fuad, menjadi pertanda atas apa yang ada di dalam. Makanya ketika ada orang sholat Allahu Akbar, asik menarik-narik jenggotnya. Lalu apa katanya? Idza salahal qalbu, idza khasha'atil qalbu, la khasha'atil jawarih. Kalau di sininya khusyuk, maka anggota tubuh pun ikut khusyuk. Tak bisa kita katakan saya ni gayanya tak khusyuk, di dalam ni khusyuk ni. Tak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok mata kamu, Allah tak memandang telinga kamu, Allah tak melihat tangan kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah jantung kamu. At-taqwa hahuna, 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut itu letaknya di sini. Takut itu letaknya. Jadi yang betul itu takut itu letaknya di sini, bukan sakit itu letaknya di sini. Jantung, disitulah menurut medis segala hidup manusia. Dan Nabi mengambil perumpamaan, kalau sudah jantung itu rusak, rusaklah yang lain. Yang pertama kali tertutup, terkunci, gelap, jantung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci. Summum bukmun amyun fahum la ya'qilun. Pekak, tuli, bisu, buta, tak lagi bisa berpikir. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun kepala. Kazibatin, pembohong, pendusta. Khati'atin, kadzaba, kadzab, bohong, dusta. Khata'a, salah, silap, dosa. Di sini letak silap, salah, dosa. Kenapa? Karena dari sini menyembur naik ke atas, dari atas menular ke mata, menular ke telinga, menular ke tangan, menular ke kaki. Hubungan korelasi antara makanan dengan jantung, dengan otak, dengan perbuatan. Makanya jaga makanan anak-anak keluarga kita agar tidak terjerumus jantungnya rusak. Tak ada rasa takutnya, tak ada rasa cemasnya. Tapi orang-orang yang menjaga makanan, menjaga agamanya. Makanya jaga makananmu, takun mustajabud da'wah. Kau jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makanan yang haram
akan menjadi jantung yang mengisi haram, darah. Satu mangkok makanan kita makan, satu piring nasi kita makan, berubah menjadi darah. Darah masuk ke jantung, menyembur naik ke otak. Darah menggumpal dari daging, daging membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging di tangan, di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Pikir pendapatan, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jangan kasih anak, jangan kasih keluarga makan haram, subhat. Oh kalau gitu tak kami makan Pak Ustadz, kami belikan ban mobil, jangan juga. Kami buatkan pagar rumah sama sepatu, jangan. Kalau gitu kami belikan baju koko untuk Ustadz, jangan. Malbasuhu haram, pakaian haram. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, disuapkan makan haram, rusak semuanya. Oleh sebab itu kenikmatan hidup ini di mana? Pada saat kita bisa tenang. Dan tenang itu letaknya di mana? Tenang itu di sini apa di sini Pak Ustaz? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Qul dengan berzikir maka hatimu akan tenang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Macam dikacau dia, dikacau butek. Maka biarkan dia tenang. Kadang bangun kita pagi risau, tak tahu entah apa yang dirisaukan. Tapi ketika dibawa dia berzikir, tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Macam-macam. Yang suka selawat, yang istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang la ilaha illallah syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Tapi kalau makanan haram susah. Dia akan mencari ketenangan dengan yang haram juga. Orang yang makan haram, ketenangannya pada yang haram. Oh jadi orang yang makan haram itu hidupnya tenang. Tenang juga. Tapi ketenangannya semu sementara. Karena dia terjerumus dalam yang haram. Alhamdulillah Ustadz Somad cepat datang. Kalau jamaah duluan banyak datang, saya payah bertanya. Ini mumpung masih belum ada, boleh saya tanya Pak Ustadz? Boleh. Saya kalau dengar lagu dangdut itu tenang hati saya Pak Ustadz. Kenapa bisa dalam haram ada ketenangan? Ketenangan yang datang dari alladzi waswisu fi sudurina. Kau tenang. La umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi, tamanni, tenang. Setelah merasa tenang, wala udillannahum, lalu aku sesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti muhasabah diri. Aku ini tenang karena apa? Salahul qalbi fi khamsati asya. Hati menjadi tenang karena 5 perkara. Kalau bukan karena yang 5 ini, mungkin aku tak lagi bisa merasakan ketenangan. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Quran dengan tadabbur. Bukan sekedar baca mau cari hafal. Enggak, tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang takut kepada Allah dibawa, digiring menuju surga sampai kepada pintu surga. Futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaganya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Menetes air mata karena mengenang, masuk tak aku dalam golongan yang akan dibawa, mendapatkan ucapan selamat. Ketenangan hati ada dalam 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Yang kedua, khala'ul batan. Khala' kosong, batan perut kosongkan. Tadi alhamdulillah saya sholat tadi, apa pula banyak kue-kue dekat Quran nih? Rupanya untuk yang khala'ul batan, dikosongkannya perut. Ini makin panjang pengajian saya ini, makin banyak dosa saya. Jamaah dari tadi mengosongkan perut sudah. Yang ketiga, qiyamul lail.
tahajud malam. Allahu Akbar. Yang keempat, at-tadarru' 'inda as-sahur. Waktu menjelang sahur, jam 4, jam 3, jam 4, bangun, mandi bersih, duduk berzikir, tadarru', rendahkan hati menjelang sahur. Salat tahajud, salat zikir, astagfirullah, astagfirullah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Yang kelima, mujalasatus salihin. Duduk bersama orang-orang soleh. Duduk bersama Habib Umar bin Hafiz. Duduk bersama Syekh Ali Jum'ah. Duduk bersama Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi di Mesir. Duduk bersama Dr. Mustafa Umar. Duduk bersama Dr. Muardi Muhammad Saleh. Duduk bersama Dr. Saidul Amin. Mujalatus salihin. Duduk bersama orang-orang soleh. Ini ucapan siapa nih Pak Ustaz? Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Itu bukan opik punya. Tombo ati ono 5 pekarane. Poco Quran. Buh apa meneh aku ora uruh. Itu diambilnya dari sini. Dinyanyikannya dalam bentuk lagu. Tombo ati ono 5 pekarane. Solahul qalbi fi khamsati asya. Nan pertama poco Quran, qiraatul Quran. Yang kedua khalaqul batan. Yang ketiga qiyamul lail. Yang keempat tadarru' inda sahur. Yang kelima duduk sama orang-orang soleh. Nah, ini baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kita makan minum duduk bersama sahabat. Umur pun terus berjalan, habis itu mati. Apa yang dikejar, ambil sana, ambil sini, subuhat, bantai, hakan haram. Nauzubillah. Bukan lama dinikmati. Dikumpulkan yang haram, kumpul. Tak sempat menikmatinya. Berapa lama orang yang mengumpulkan harta puluhan tahun, tapi dia sendiri pun tak sempat menikmatinya. Nauzubillah. Tapi berapa banyak pula orang tidak pernah sikut kiri, sikut kanan, tanduk depan, sipak belakang, tak pernah merusak orang, tenang-tenang saja, tapi hidupnya nikmat. Malah dia pula menikmati yang dicari orang. Nah, ini luar biasa. Kita ini hidup ini simple, tak terlalu ribet, tapi tidak pula menggantungkan diri lalu tidak berusaha sama sekali. Nah, kau kenapa tak berusaha? Saya takut Pak Ustaz, nanti saya makan haram. Nah, kita tetap berusaha mencari yang halal. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 20 menit setelah salat Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif.